Oke teman-teman, sekarang jam 14.19. Saya lagi ada di Terminal Bayangan Pasar Jumat ini. Hari ini saya akan melakukan perjalanan ke Jogja, naik salah satu PO legend lah yang ada di jalurnya, yaitu PO Santoso. Nah, ini harusnya saya berangkat jam 3 dari Pondok Pinang, tapi tadi tuh dapat kabar bahwa keberangkatan saya dipindah ke Pasar Jumat dan lebih awal. Makanya ini saya tadi buru-buru banget sampai sini, karena kita 1:30 tadi bisa jalan dari Petukangan ke sini. Nah tadi sebelum saya sampai, drivernya itu telepon saya, kayaknya lagi muter lagi sih. Jadi kita tunggu aja di sini. Ini jam segini masih sepi ya. Tuh, masih belum ada bis. Tadi sih yang sana yang parkir sih ada ini, bis jurusan ke Kuningan sama Agramas kecil ke Lebak Bulus Sukabumi. Sebelah ada Sahabat, ini dari Pasar Rebo ke Ciputatnya ke Muncul BSD. Jalur sih jalur macet banget ini, tapi boleh kapan-kapan nanti kita cobain. Oke, masih nunggu. Cari-cari ya sama bapaknya. Saya tadinya nunggu di pintu keluar, terus saya ke pintu depan. Ternyata bapaknya ke pintu keluar lagi. Jadi sampai menunggu. Ini saya duduk di nomor 1 itu enggak jarak itunya masih bisa buat taruh tas. Oke, ini bisa langsung jalan jam 14.25 lah tadi dari Pasar Jumat. Terminal Pondok Pinang terpantau sepi, baru ada Garuda Mas. Oke teman-teman, ini kita review sedikit ya. Di depan bus ini kelihatan banget sih kalau ini memang bus yang cukup tua sih. Nih situ bolong tuh, tapi dikasih pewangi sih. Terus kalau di Jabat tuh sebenarnya saya bisa tuh yang single glass, tapi ternyata dapetnya yang begini dan ya tutup juga. Jadi pandangannya ya kepotong sih, karena ada ini tempat buat ini. Jadi yang ada tempat buat taruh botol atau tumbler tuh hanya ada di sisi kiri ya. Sisi sana tuh nggak ada malah. Kayaknya udah lepas, ada bekasnya doang. Tapi jadi lega sih. Nih, sini ternyata ada stiker. Jadi kalau lihat deh, terus ke atas, terus ini ada port USB di samping. Tapi saya belum nyoba sih, ini bisa apa enggak. Ya semoga aja bisa. Terus ini ada buat pegangan sandaran tangan. Terus ini bisa dimundurin ya. Ini kalau yang di pinggir sih ini ada juga tuh, yang situ dijebol malah USB-nya. Terus dapat ini selimut. Selimut ya, nggak tebel sih, tipis sih. Saya dapat harga di, saya beli di tiket.com sini 223.000, tapi kalau beli di agen tuh 225 sih kemarin saya nanya. Tapi itu agennya agen di Ciledug. Nah saya cari di mana namanya, kalau butuh agen Ciledug nih saya ambilkan nomor agennya. Tapi saya nyari di kayak di Redbus sama di tiket.com tuh gak ada yang keberangkatan dari Ciledug. Jadi kalau sekitaran saya yang rumahnya Kebayoran Lama
rata-rata ada 5 penumpang sih di dekat toilet. Ini kalau yang di bukan depan, jadi nomor 2 ke belakang itu dia ada food rest, tapi ya sama aja jauh juga sih teman-teman. Terus dia ada ini tapi bolong ini sih. Terus kalau duduk tengah ya ini aslinya suaranya berisik sih. Terusnya sini kalau di pinggir ada ini ya, ada apa namanya, kaudennya ini kompartmennya yang terlalu besar. Sebenarnya ini kalau ini bisnya look-nya kelihatan mewah sih teman-teman, cuman karena kayak tua aja sih armadanya. Ini kursi warna merah tua, jadi Santoso tuh emang bendingnya lumayan ini ya. Kalau dulu Santoso ini tuh bisa nggak saya waktu SMA, karena saya SMA di Magelang teman-teman. Nah itu kan di Magelang tuh ada pool besarnya tuh. Nah saya tuh langganannya memang naik Santoso dari zaman dulu. Nah ini setelah berpuluh-puluh tahun lagi, ya nggak berpuluh tahun lah, 20 tahunan lah mungkin nih, akhirnya saya kembali naik Santoso lagi untuk ke Jogja itu. Terus ini ada bulu-bulu gitu. Terus motifnya tuh ada wayang deh, jadi jauh banget. Ini empuk sih sebenarnya, enak, jadi bisa diturunin buat tidur, enak sih gitu teman-teman. Tapi yang di belakang nih ada sih USB-nya di sini, tapi yang di sana nggak di semua. Itu ada, sana ada, oh itu ada tutupan selimut, jadi mas semuanya dapat selimut ya. Itu ada smoking areanya di belakang dan ada toilet. Ternyata emang disediain smoking area. Total ini ada 32 kursi teman-teman. Ini kelasnya VIP. Itu sih harganya sekitaran 225 kayaknya sih itu. Dan saya nggak dapet tiket fisik ya, terus saya beli online. Terus tadi karena saya dipindah, jadinya nggak ada agen ya, saya nggak ke agen tadinya, sayang banget ya. Oke, gitu aja reviewnya. Oh iya, untuk lantainya tuh dia pakai parlet kayu ya, makanya kesannya tuh sebenarnya elegan mewah gitu sih. Itu sih sebenarnya bersih, cuman karena lama aja jadi kesannya tuh ya lama sih teman-teman. Tapi aslinya dingin sih itu. Tapi di beberapa tempat sih itu ditutup, nggak tahu kenapa. Oke ya, semoga aja perjalanan ini kita aman dan sampai dengan selamat. Oke teman-teman. Masuk ke dalam. Tadi ini area food court nih. Nah,
Santosonya tuh ada di sini nih, di dalam. Sana tuh kalau nggak salah ada lapangan bulu tangkisnya sini nih. Kata drivernya masih 1 jam. Nanti jam 4 dari sini. Ya udah kita tunggu aja lah. Sampai kita lihat ada apa sini. Oke teman-teman, ini lagi berhenti, jadi kita review secara luar aja ya. Jadi bis ini pakai sasisnya Hino sih ini. Terus suara mesinnya tuh lumayan kedengaran sih tuh. Tapi ya agak halus. Ini liverynya tuh khas Santoso yang udah rebranding ya. Kalau zaman dulu tuh bukan warna merah, armadanya. Terus tagline-nya tuh ngelegenda dan tetap terpercaya. Memang ini salah satu bis legend sih ini, yang masih tetap bertahan di kancah perbisan di Indonesia. Nih, kita tampak depannya tuh. Iya Pak, tunggu aja nggak Pak? Ini dia pakai karoserinya tadi apa namanya, Laksana karoseri ini. Ya memang kelihatannya armada tua sih, tapi tenaganya oke sih nih harusnya. Kalau kalian buat sesekali apa namanya mau nostalgia lagi dengan armada ini sih boleh dicoba lah. Tapi nggak tahu, kita lihat nanti pas makannya apa, terus dapat snack atau tidak dengan harga 225.000 lah. Ini dia. Dan salah satu pool terkenal ya di Mampang ini, poolnya gede, gabung sama tempat makan. Karena memang ini area food court ya, jadi banyak tempat makan. Itu dia. Ini dia, nanti ikutin aja terus perjalanan kita. Oke, jam 4.27 akhirnya terus kembali jalan dari Pul Mampang. Jadi sekitar 1 jam 20 meter di sini. Jam 4.49
sampai di rumah makan Marconi Subang. Tinggal nunjukin tiket aja, Pak. Iya. Oke. Nih, makan Marconi. Tapi sebelumnya toilet dulu kali ya. Toilet tadi mana? Nih, jadi yang Santoso Selamat yang dari Santoso, selamat malam, selamat datang di rumah makan Marconi Subang. Kita ketemu. Untuk siapin makan di dalam sebelah kiri. Yang dari Santoso silakan masuk kamar mandi atau toilet di dalam rumah makan. Ini udah dibagi-bagi ya. Jadi ini ada Adibus Ranajaya, ini Kalingga Jaya, Sana Raya, di ujung Nusa Bali. Oke. Kita ke toilet. Pasti ya. Tadi ada WC duduk di sana. Oke, jangan lupa siapin 2.000. Makasih ya, Pak. Tuh. Nah, di sini ada 6 PO yang gabung: Gunung Mulia, Ranajaya, Adibus Royal, Mahkota, dan Nusantara. Oke, lalu apa mereka? Ini Aju Prima, kita yang Santoso. Ya. Siapin dulu tiketnya. Mas, toiletnya di mana ya? Itu yang di ujung bahasa. Oh, Saya nggak dapat tiket fisiknya, Mas. Tapi online kok. Oh ya, oke. Ini ada pilihannya nasi soto dan nasi goreng. Sepertinya nasi soto enak, hangat-hangat. Nah, yang di sana tuh ada bus pariwisata, teman-teman. Sedangkan pengemudinya ada di sana. Oke, kita ambil. Ngantrinya tuh sebenarnya dari sini, bukan dari sana. Salah. Punya siapa itu, Bu? Hah? punya Bapak. Oh. Si kecap. Panas. Isi dulu enggak? Ada dua. Semuanya kopi. Oke, ini teman-teman, nasi soto dan kerupuk dan air mineral. Oke teman-teman, udah selesai makan. Lumayan seger ya. Ya walaupun porsinya cuma seadanya, tapi ada rasanya dan ya ngangetin perut sih. Saya mau nyari kayak cemilan deh. Tapi apa ya? Dan ternyata walaupun tulisan nasi soto dan nasi goreng, tapi nggak ada nasi gorengnya teman-teman. Dan bisa ditukar ke pop mie. Tadi ada yang tukar pop mie juga. Yang dari mahkota yang dari Bogor, siap diberangkatkan kembali. Ini lumayan rame ya di sini. Ada 6, 7 bis mahkota. Ada ini bis saya Santoso, Laju Prima, Raya, dan Mahardika tadi yang baru datang. Itu sih parkirannya juga luas sampai sana ternyata. Nih, ini bisnya lagi dicuci kacanya.
Ini suasana depannya. Rumah makan Marconi teman-teman. Ada warung juga, ada mie ayam, bakso. Kalau kalian nggak mau ngambil di depan. Oke. Kita tunggu sekitar sini aja teman-teman. Oke, saya habis ini teman-teman. Nih beli snack, beli air mineral, tempe, ini UC 1000 sama ini. Ini kolak angin. Badan lagi agak capek karena kemarin habis touring teman-teman. Makanya ini jaga badan dulu lah. Jam 7.35 tapi saya udah telak nih ke rumah makan Marconi. Nih kembali melanjutkan perjalanan. Semoga di jalan lancar dan selamat sampai tujuan teman-teman. Oke teman-teman, jam 3.17 akhirnya sampai tuh di Jombor. Ya kalau total perjalanan dari berangkat sih sekitar 13 jam, tapi harusnya bisa
bisa berkurang karena ada berhenti lama yang di Mampang itu tadi. Ya secara overall oke. Oke teman-teman, sampai juga di Jombor jam 3.17 tadi turunnya. Saya tadi terlalu yang ganti baterai ternyata habis tadi. Ya overall perjalanannya cepat juga, harusnya bisa lebih cepat sih itu tadi. Karena walaupun armada bukan yang terbaru tapi cukup kencang juga, drivernya juga driver senior sih. Ya oke, terus di dalam ternyata dingin banget, tumben-tumbenan sampai menggigil, padahal udah nutup di atas tadi. Itu sih ya, untuk harga 225 worth it sih. Apalagi untuk PO yang legend ya. Jadi kalau kalian dulu yang pernah merasakan kejayaan Santoso di awal-awal era tahun 2000 awal 1900-an pasti tahu lah gimana Santoso. Ya buat sekedar nostalgia masih oke lah. Jadi ya karena saingan dengan banyak PO-PO yang baru yang menawarkan berbagai fasilitas yang lebih wah, ya memang Santoso agak sedikit ketinggalan sih. Tapi kalau saya lihat dari tipikal penumpangnya tadi yang di bus sih, mereka saya kenal sih kayaknya memang sudah langganan lama. Itu sih yang jadi poin plus dari Santoso, bahwa masih ada orang-orang yang tetap setia menggunakan fasilitasnya. Oke, itu aja, segini aja perjalanan saya dari Jakarta ke Jogja. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dah.